Hari ini 27 Agustus 2026, satu lagi. Pinjol legal OJK mundur alias bangkrut, teman-teman. Yaitu namanya pinjam modal. Ayo, siapa teman-teman yang pernah pinjam uang di pinjol legal pinjam modal, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya akan mengabarkan suatu kabar yang mungkin buat teman-teman yang saat ini sudah pernah menggunakan pinjol legal pinjam modal, ada kabar gembira di mana ya. Pinjol legal pinjam modal saat ini ya, mulai hari ini dan kedepannya sudah menghentikan operasional perusahaannya dan sudah disetujui oleh OJK, dan ini berdasarkan permintaan sendiri dari pinjol legal pinjam modal tersebut, karena mungkin ada alasan yang membuat ya perusahaan ini harus menghentikan operasional perusahaannya ya. Siapa coba yang pernah menggunakan pinjol legal pinjam modal, boleh bagikan pengalamannya, dituliskan di kolom komentar. Tetapi teman-teman, walaupun perusahaan ini sudah bangkrut, tentu saja ada hak dan kewajiban ya. Jadi pihak pinjol legal pinjam modal akan menggandeng akuntan publik untuk melakukan audit keuangan. Tapi tetap saja yang terkait dengan kewajiban atau hak dan kewajiban dengan perusahaan pinjol legal pinjam modal, silakan kalau memang ingin menyelesaikan proses audit keuangan ataupun ingin menyelesaikan proses hak dan kewajibannya tersebut. Oke, jadi teman-teman mulai saat ini ya, apapun pinjolnya, mau itu pinjol legal pinjam modal atau pinjol yang lain, tetap saja teman-teman kalau misalkan kalian saat ini mempunyai utang di pinjol legal tersebut ya, tetap ada hak dan kewajiban. Tetapi hati-hati ya, kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar ya, jangan maksa bayar dengan membuat hutang. Itu selalu saya ulang-ulang karena fakta banyak yang masih melakukannya. Karena alasan takut, banyak sekali yang terus-terusan maksa melakukan pembayaran, padahal dia sendiri itu sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Hentikan membayar hutang pinjol dengan gali lubang tutup lubang dengan membuat hutang baru atau mencari hutangan ke sana kemari, tidak boleh dilakukan. Nah, terkait pinjol legal pinjam modal ini ya, mudah-mudahan saja ya teman-teman, kalau misalkan kalian saat ini sudah terlanjur berutang di pinjam modal dan sudah tidak mampu bayar, mudah-mudahan ada kebijakan menghapus semua utang-utang nasabahnya yang sudah tidak mampu bayar atau gagal bayar ya. Mudah-mudahan saja, kita nggak pernah tahu kan, apalagi kalau pinjol legal pinjam modal ini bekerja sama dengan asuransi. Jadi semua utang-utang nasabah yang gagal bayar itu diklaim ke asuransi ya. Gak usah takut teman-teman, sudahlah, jangan maksa bayar kalau kalian tidak mampu bayar, apalagi sampai percaya dengan berbagai penagihan-penagihan dari oknum-oknum DC yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya ya. Hampir 100% penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya itu dari pinjol legal, teman-teman. Karena mereka tahu kalau menyebutkan nama aplikasinya lalu nagihnya dengan cara ngancam, neror dan lain-lain, itu bisa dilaporkan, teman-teman. Makanya mereka menyamar ya, oknum-oknum DC yang menagih, neror ataupun menakut-nakuti, mengancam dan lain-lain, itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya karena untuk melindungi perusahaan pinjolnya. Tapi bisa dipastikan kalau teror yang tidak menyebutkan nama aplikasinya itu dari pinjol legal ya. Kenapa saya berasumsi seperti itu ya, karena saya mengalami sendiri teman-teman. Saya hanya menggunakan pinjol legal tapi terornya luar biasa, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Sampai hari ini saya kumpulkan ya, banyak sekali teror, ada ribuan, bahkan mungkin banyak sekali ya teror-teror yang dikirimkan oleh oknum DC yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Tapi saya berasumsi bahwa itu dari pinjol legal karena saya dulu hanya menggunakan pinjol legal ya teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan saja semua pinjol di negara ini segera dihapuskan, entah siapapun yang berani menghapus pinjol itu, atau dari pemerintah, OJK dan lain-lain. Yang jelas kita sebagai masyarakat yang merasa bahwa pinjol ini tidak layak ada di negara ini, mudah-mudahan segera ya ada pihak yang berani untuk menutup pinjol dan mengusirnya dari negara kita ini, dan diganti dengan sistem pinjam meminjam yang tidak menjebak dan tidak menjerat masyarakat. Walaupun konsep dari pinjaman online ini ya katanya membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional, tapi tetap saja praktek di lapangan ini jebakan teman-teman, jebakan, dan akhirnya banyak masyarakat yang terjerat. Setelah terjerat tidak bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol tersebut,
dan akhirnya banyak yang hancur-hancuran, banyak yang gali lubang tutup lubang karena 3 hari sebelum jatuh tempo sudah diteror, sudah ditakut-takuti, diancam-ancam, sehingga karena tidak paham akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pembayaran dengan cara membuat hutang baru, ya, nyari utangan ke sana kemari. Padahal itu salah satu cara agar pinjol ini bisa semakin mengeruk harta benda nasabahnya tanpa nasabahnya tersebut menyadarinya. Hati-hati, jangan gali lubang tutup lubang, sekuat apapun teror, blokir semuanya. Karena apa? Penagihan pinjol itu tidak boleh neror, tidak boleh ngancam, tidak boleh menghina, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dan lain-lain, ya. Blok, di report semuanya, gak usah direspon, gak usah dibalas, gak usah menjanjikan apapun. Oke, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita agar semua perusahaan pinjol ini segera dihapuskan dari negara ini. Dan buat teman-teman yang belum pernah berutang di pinjol, hati-hati, karena berutang di pinjol itu diibaratkan kalian melangkahkan kaki menuju kehancuran hidupmu di kemudian hari. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur berutang di pinjol, ya, anggaplah itu sebuah kesalahan besar dan segera niatkan dalam hati untuk hijrah menjauhi pinjol sebelum pinjol itu menghancurkan hidupmu dan masa depanmu. Dan buat teman-teman yang merasa sampai hari ini bahwa ujian yang kalian hadapi saat ini terlalu berat, ingat, semua permasalahan di dunia ini asalnya dari Tuhanmu, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan sama Allah, tobat, jauhi pinjaman online, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar atas semua permasalahanmu dengan jalan Allah. Minta pertolongan sama Allah, minta bantuan sama Allah agar dibukakan pintu rezeki yang lain yang lebih halal, agar kalian bisa terjauh dari utang riba pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.